Iya, 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 Heeh. iya. Dulu kenapa nggak dikasih naik? Baru aja dikasih naik dulu. Ah, enak Masa ya dulu? diskusi sama saya. Ah, kenapa Mbak Iya. Mikana lagi diskusin apa? Assalamualaikum, Mas Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Yusuf. Salam kenal. Iya. Ah, bicara apa tadi sama Mbak Mikana? Iya, di mana si Mas Igun ini mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Saya tanya, di mana tertulis dalam kitabmu bahwa yang diserupakan adalah Yudas? Tunjukkan Tertulis datanya. di Quran gitu. Kalau tertulis di Quran nggak ada. Tuh dengar tuh ustadzmu, katanya nggak ada. Kenapa kamu bilang ada diserupakan dengan Yudas? Ya, yang dia bilang itu dari tafsir banyak. Di tafsir? Kenapa jadi di tafsir? Ibnu Katsir pun juga Yudas. Enggak ada di Quranmu enggak, Ustadz? Kalau tekstualnya Mbak Mikana minta nggak ada. Nah, jadi yang diserupakan itu siapa jadinya? Kalau Al-Quran jawab Quran surat Zukhruf ayat 63. Siapa di situ? Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Nabi Isa sendiri yang menjelaskan datang pada saat 2 kali. Oh, belum tahu ya. Kalian belum nggak tahu siapa yang diserupakan itu gitu ya? Bukan masih bingung, bingung memang sampai sekarang. dirahasiakan. Dirahasiakan apa memang nggak tahu? Atau nggak dikasih tahu? Dirahasiakan karena Nabi Isa sendiri yang diperintahkan untuk menjelaskan. Dirahasiakan di mana di situ? Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Dia akan menjelaskan apa yang selama ini diperselisihkan. Diperselisihkan? Yang diperselisihkan itu apa, Ustadz? Di tempat Anda disalib, di tempat saya kagak, betul? Kami nggak berselisih, kalian yang berselisih. Enggak, di tempat Anda kan disalib, betul? Iya, tapi kan kami nggak berselisih gitu loh. Sekarang kata Islam tidak disalib, betul? Iya, yang berselisih itu kalian, kami nggak pernah berselisih. Bukan saya yang berselisih, tapi dari semuanya Yahudi, Islam, Kristen. Nggak ada orang Yahudi ya, orang Kristen nggak ada berselisih siapa yang disalib. Kalian justru yang berselisih, Ustadz. Baik, yang saya maksud itu apa berarti yang Nabi Isa itu akan datang meluruskan kalian bahwa dia disalib, kan mungkin begitu karena kalian berselisih terus. Yang diperselisihkan itu di Kristen katanya disalib, di Islam kagak, betul? Loh, kalau kami nggak berselisih semua fakta sejarah bukan masalah perselisihan. Yang berselisih itu kalian, Ustadz. Kalian harus bukan kami yang berselisih. Loh, bukan. Kalau nggak berselisih, kenapa kalian bilang Tuhan Yesus nggak disalib? Nah, Nabi Isa nggak disalib. Bukan Tuhan Yesus disalib, sorry, betul? Bentar, bukan Tuhan Yesus, saya ralat ya. Nah, kalian yang berselisih, Ustadz. Kalian bilang Nabi kami Isa tidak nggak disalib. ada berselisih tentang itu. Semua sepakat Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa tidak disalib. Nah, terus diserupakan katanya gitu. Terus diserupakan sama siapa? Itu ada perbedaan pendapat, nggak ada perselisihan di situ. Semua sepakat itu tidak disalib. Itu perselisih dong, karena iya, tapi kan yang diserupakan itu siapa? Bebas orang berpendapat karena Nabi Isa sendiri yang menjelaskan. Ya artinya berselisih dong? Enggak, kami sepakat semuanya Nabi Isa tidak berselisih. Yang berselisih, yang membuat perselisihan itu justru dari kalian. Kalian nyamakan Tuhan sama dengan Nabi Isa, Tuhan Yesus tidak disalib disamakan dengan Nabi Isa. Kalian yang berselisih, kalian yang saya ralat dulu. Yang menyamakan Nabi Isa dan Yesus itu kitab Kristen, bukan kitab saya. Di mana di dalam Alkitab saya disamakan? Oh iya. Enggak ada. Masa enggak tahu? Justru gini, justru saya hadir untuk meluruskan tuduhan kalian terhadap Tuhan Yesus yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Nah, coba buka Matius 1 pasal 1. Matius 1? Pasal 1. Apa bunyinya? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah. Oh, di situ anak Daud, anak Abraham ya? Karena Mbak Mikana, ini apa ini Mbak Mikana? Sekarang yang disamakan di situ ke Nabi Isa siapa? Ini apa nih? Ini Alkitab Anda ya? Ini apa nih? Inilah silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih? Itu kamu baca terjemahan dari mana? Ini kitab Anda. Matius 1 pasal 1. Yang saya baca. Iya, yang saya baca di sini. Iya. Oke, kalau gitu kita merujuk. Enggak, kita merujuk ke bahasa asli aja kalau gitu. Enggak, ini kita merujuk ke bahasa supaya fair ya. Kita merujuk ke bahasa asli aja. Saya tunjukkan bahasa aslinya.
Oh, lari, Karena lari ke itu kan bahasa asli enggak? karena itu Berarti terjemahan. terjemahan ini salah gitu ya? Loh, dia salah. Saya betul Enggak, saya katakan salah. kenapa tiba-tiba Loh, saya langsung ke bahasa asli aja. jadi lari ke bahasa asli, Loh, kenapa? karena di bahasa aslinya nggak ada Nabi Isa di situ. Oh, berarti Ya. kalau kita urusan Loh, bahasa asli, gimana Mbak sih? Mikana, Yesus pun bukan Tuhan. Dah. Kok ketawa? Justru bahasa asli menyatakan dia adalah Tuhan ya. Di Matius 1 ayat 1 di situ Biblos Genesis Yesus Kristo huio dueut huio Abram. Nggak ada di situ Nabi Isa. Oh alah Ustadz. Oh, jadi saya sampaikan tadi salah kitabmu. Itu terjemahan, makanya Oh, itulah terjemahan. kenapa iya, Terjemahannya salah yang gitu. dimana memang ada orang Kristen juga yang nyamain karena dia tidak paham tentang Alkitab gitu. Ah, aja sekarang dengan siapa yang Al-Quran. nyamain Islam Loh. atau Kristen? Justru Coba kalian. Mikana ini. Nggak tahu juga sumbernya itu dari mana gitu. Yang jelas saya tunjukkan aja bahasa aslinya. Karena di dalam bahasa aslinya tidak ada di situ Isa Al-Masih. Sumbernya dari kitab Anda sudah saya tampilkan kan tadi? Iya, gini aja. Yang jelas saya di sini hadir untuk meluruskan tuduhan keji yang menyamakan Tuhan sama dengan Nabi Isa. Ya Saya sudah, tunjukkan Mbak bahasa Mikana aslinya aja. nggak boleh Justru nuduh dari Islam kalian yang sering nyamain. menyamakan. Justru dari Kristen kalian yang sering nyamain dengan menyamakan. Islam. Gak boleh Mbak Mikana nuduh karena ada di kitabnya sendiri. Loh, jadi yang kamu nggak mengakui Anda. yang sering nyamain? Loh, siapa yang menyamain Nabi Isa? Loh, Ya Nabi Isa. Nggak ada. Dikatakan Mbak sama. Mikana, Tapi ya kalau Mbak di Mikana, live-nya mereka dibilang saya sama. udah kasih sayembara semenjak dulu kepada Kristen. Silakan kalian carikan ya satu tekstual Al-Qur'anku dari juz 1 sampai juz 30 kosakata Yesus. Kalau ada yang dapat saya kasih 10 juta. Detik ini juga saya kasih. Ya memang nggak ada nama Yesus di situ. Ayo sudah, berarti Islam nggak nyamain Mbak Mikana, Kok nggak nyamain katanya? Sejak kapan ya? Sejak kapan kami nyamain? Yang nyamain itu kitab Kristen. Udah saya tampilkan buktinya sama Anda. Oh jangan cemberut gitu dong. Mbak Mikana, kenapa sih cemberut? Jangan cemberut lah sama cemberut saya. Kamu jangan bertakia Ustadz, justru dari kalangan yang sering nyamain. Saya bertakia. Sekarang halo kawan, selamat malam. Selamat malam, brother. Ya, gimana? Kenapa akunnya beda lagi namanya? Iya. Ya nggak masalah, Ustadz. Bang Living, saya kan, mau tanya nih. Bazar dari sebelah kan agak banyak. Biasa. Oh gitu. Ini kan itu tentara Romawi, itu tukang tombak ya. Bang Living, saya mau ini nih, mau kasih tahu Anda. Kata Mbak Mikana, Islam nyamain Nabi Isa dengan Yesus. Kata saya tidak. Karena tidak ada kosakata satupun di Al-Quran saya yang tertulis Yesus. Nggak ada gitu. Tetapi yang menyamakan itu adalah kitab Kristen. Lalu Mbak Mikana bertanya kepada saya, mana buktinya? Udah saya tampilkan buktinya. Lalu apakah masih kalian menuduh seperti itu terhadap Islam atau seperti apa nih? Apa tanggapan Bang Living? Silakan coba. Apa itu buktinya tadi? Oh nih ya, sabar ya. Kan memang ada di situ Isa Al-Masih, tapi kan sumbernya itu dari mana kita nggak tahu karena terjemahan yang resmi kan. Kalau makanya saya tunjukkan bahasa aslinya toh. Karena bahasa aslinya nggak ada Isa Al-Masih. Iya. Bahkan Alkitab Arab pun nggak ada Isa Al-Masih, tapi Yasua Al-Masih ya. Nggak ada Isa. Nah, ini ya. Ini Matius 1 pasal 1 Alkitab ya. Ini dari beberapa versi terjemahan, ada salah satunya yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Itu terbitan tahun berapa tuh, Bro? Terbitan tahun berapa, Om? 2011. 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Dia terjemahkan kayak gitu. Oke? Iya ya. Jadi kalau mau ke teks asli pun ya no problem bagi saya. Kalau mau ke teks asli ya nggak masalah. Mau teks aslinya apapun gitu. Bentar ya, gantian bicara ya. Ya. Brother. Tunggu. Jadi gini. Mungkin nanti Bang Yusuf boleh nanti mungkin lihat di YouTube-nya Mikana ya. Masih ada
itu diskusi kita dengan Ustadz, ya, 2 orang. Satu Ustadz dari Malaysia, itu masih ada ya. Jangan dan merokok satu kamu Mas Ustadz Igun, dari, kamu turun aja nanti nih merokok ya, mulu dan nih. satu Ustadz dari Indonesia, Bang. Ya, dan mereka Ustadz dan mereka sama-sama mereka berkata bahwa mereka juga pengajar. Seorang Ustadz ya, pengajar di agama Islam ya, Bang Yusuf ya. Betul ya? Terus? Dan mereka mengakui bahwa mereka mengajarkan hal itu kepada murid-murid mereka, bahwa mereka berkata Isa itu adalah Yesus Kristus. Oh, baik. Nah, mungkin, terus? Jadi sebentar, mungkin ya kalau misalnya pandangan Bang Yusuf bilang itu berbeda, keren. Saya menghormatinya, brother. Ya, dan itu hal yang sangat baik. Supaya apa? Supaya memang tercipta ya kerukunan dan prinsip saling toleransi. Karena kalau memang banyak oknum yang menyamakan nanti, itu yang akan membuat satu pertikaian jadinya kan. Karena menyamakan. Sementara yang pasti kan pandangan seorang Islam pasti akan berkata, oh Al-Qur'anku dong yang benar. Kan itu pasti pandangan seorang Islam. Tapi pandangan seorang Kristen pasti juga akan berkata, oh Alkitabku dong yang benar. Jadi tetapi kalau ada misalnya seperti Ustadz seperti Bang Yusuf ini berkata bahwa itu oknum yang berbeda, siarkan, brother. Ya, kalau boleh sebanyak-banyaknya. Kalau ada nanti Viti Bang Yusuf yang berkata bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus Kristus, saya akan menjadi orang Kristen pertama yang akan ikut men-share-nya. Oh iya betul. Sebagai dukungan saya. Ya, itu dukungan saya. Iya. Oke, baik, saya tanggapi ya. Kira-kira kapan boleh dimunculkan VT-nya? Baik, saya tanggapi. Iya. Jadi begini, ya, untuk masalah terkait permasalahan Nabi Isa atau Yesus, ya, untuk masalah perspektif Quran, jelas saya minta dulu dalilnya dari 2 ustadz yang Anda katakan itu, gitu. Di mana tertulis di Al-Quran, nih kan yang diminta Mbak Mikana kan dari Al-Quran tadi toh. Di mana tertulis bahwa di Al-Quran tertulis satu saja kosakata Yesus gitu. Gak bakalan Anda temukan. Memang gak ada. Permasalahannya ketika disama-samakan. Sorry bro. Jadi kalau kamu meminta sesuatu yang tidak ada kan itu kamu namanya kejam bro. Fitnah. Loh berarti Mbak Mikana kejam dong, Bang Iping. Mbak Mikana meminta sesuatu yang tidak ada di Quran. Mbak Mikana, ente kejam Mbak Mikana kata Bang Liping tuh ya. Kayaknya abang salah, gagal memahami kayaknya maksudnya Mikana. Ustadz Yusuf ini gagal memahami. Iya. Justru kami dengan Mikana di sini tetap menjadi orang yang berdiri teguh dari dulu sampai sekarang, dan kamu bisa nonton di YouTube-nya Mikana bahwa kami berkata Nabi Isa yang di dalam Islam berbeda dengan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami, bro. Ya. Itu loh, bro. Jadi jangan gagal paham. Jadi gini dia, ya, supaya Bro Yusuf menjadi orang yang orang yang mempermuliakan agama, bro. Ya, sebelum misalnya menanggapi sesuatu, saya harapkan Bang Yusuf dia agak lebih mikir dulu, bang. Ya. Supaya jangan nanti tertawa abang itu kan jadi kelihatan lucu, bang. Abang mentertawakan sesuatu yang memang sebenarnya abang gagal pahami gitu loh, bang. Ya. Baik, saya tanggapi ya. Saya maunya teratur aja gitu ngomong ya. Betul. Jadi gini ya, Bang Liping, kalau Bang Liping menyatakan jangan meminta sesuatu yang tidak ada, itu artinya kalau kita minta adalah sebuah kekejaman. Tadi Mbak Mikana minta di dalam Quran yang jelas-jelas kagak ada gitu. Berarti di sini bisa saya bilang Mbak Mikana kejam. Bentar dulu Bang Liping ya. Nanti Anda tanggapi gitu. Saya minta apa? Kan tentang masalah saudaramu tadi yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Lalu saya minta tunjukkan di dalam kitabmu ada Yudas Iskariot. Ada dalam kitab saya. Anda tanya sama dia, Mbak Mikana, kamu ngambil dari referensi mana? Karena tidak ada di Al-Quran itu. Gitu. Artinya kan bang gini, kalau memang tidak ada di Al-Qur'annya, kenapa dia mengatakan itu bang? Bahwa di sana cari referensinya, tanyalah dia, maksud saya. Kenapa meminta berkutat hanya di Al-Quran saja gitu? Artinya dari agama kalian yang berselisih tentang siapa yang diserupakan, bukan dari kami.
Loh, Benar. gini masalahnya Mbak Mikana, Bang Nipingnya mau diserupakan dengan Saifuddin Ibrahim pun kami masa bodoh gitu, atau mau diserupakan dengan Bang Liping kami masa bodoh gitu. Dari kalian Karena bagi kami berbeda pendapat semua. Ada yang mengatakan bagi Simon, kami ada yang mengatakan Yudas. bagi kami sama siapapun dia diserupakan, akidah kami gitu. Oh, Jadi seperti itu. Nggak menyentuh sama sekali. Wah, bukan malah bahaya, bro. Jadi misalnya gini, Bang. Ini izin ya. Ini saya agak hati-hati dengan Yusuf ini ya, teman-temannya. Karena jujur saja memang, karena kemarin teman saya anak Batak itu dijemput polisi karena habis diskusi dengan Bang Yusuf ini. Ya, jadi saya agak hati-hati dengan brother ini. Ya kan yang penting bukan saya yang jemput tuh, atau malaikat maut yang jemput. Iya, jadi coba gimana? Hati-hati ya. Jadi gini dia, Bang. Kalau misalnya kita orang yang bijak, brother, pada saat kita membantah data orang lain, ya kan? Membantah data orang lain, pastinya kan kita harus punya data pembanding sebagai bantahan kita, kan gitu ya? Kan nggak boleh kita coba. Jadi misalnya gini dia, bro. Orang berkata itu tanahnya dengan sertifikat yang dia punya. Contoh ini ya, oke? Tapi kita datang, oh itu tanah saya bukan tanahmu. Ya kan? Tapi pada saat ditanyakan apa datanya sehingga kau berkata itu tanahmu, ada nggak sertifikatmu juga? Oh nggak ada. Itu kan artinya gini dia, bro. Itu kan namanya kalau saya bilang kan kopla tingkat dewa. Ya jadi anggap gini. Pada saat gitu, misalnya, ya. Bang, gini, iya maksudnya gini dia, Bang. Karena di dalam Alkitab kami Kristen, di dalam Alkitab Kristen itu. Ya, tapi nggak usahlah dulu ke situ ya, nggak usah ke situ dulu. Karena gini, pada saat misalnya ya dikatakan bahwa di dalam kitab brother itu dikatakan Nabi Isa tidak disalib tapi diserupakan, harusnya kan fakta pembanding yang sangat penting adalah jadi kalau dia tidak disalib, siapa yang disalib itu? Oh, iya. Tadi Mbak Mikana juga tanya seperti itu. Makanya saya bawakan jawaban dari Al-Quran beserta dalilnya. Mbak Mikana, kalau namanya itu kata saya tidak ada disebutkan sebuah nama kepada siapa dia diserupakan. Tapi sesuai dengan Quran, ini Quran juga ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, nanti Nabi Isa sendiri yang menjelaskan tentang permasalahan yang diperselisihkan selama ini. Di tempat Anda Yesus itu disalib, di tempat kami belum Bang Liping, bentar, sabar. Belum selesai saya menjelaskannya. Di tempat Anda kan disalibkan tuh Yesus. Di tempat kami katakan tidak. Nah, ini Nabi Isa sendiri yang datang kedua kalinya menjelaskan gitu. Jadi agar orang percaya, orangnya sendiri yang menjelaskan, yang mengalami sendiri, bukan menyebutkan sebuah nama. Kalau menyebutkan sebuah nama bisa aja kan ngibul jadinya. Kayak gitu, atau tuduhan yang tidak berdasar. Artinya Bang Yusuf mau berkata di sini bahwa sebenarnya umat orang Abang pun sampai saat ini masih di dalam kebingungan. Ya, belum tahu siapa yang diserupakan itu, betul ya? Jadi begini, betul, ya? kami itu sepakat semuanya, seluruh aliran Islam apapun Nabi Isa itu tidak tersalib gitu. Cuma ada beberapa pandangan tentang siapa yang diserupakan. Bagi kami itu no problem. Makanya saya bilang mau diserupakan sama Bang Niping pun nggak masalah gitu. Nggak menyangkut akidah. Oke. Ya, jadi artinya sampai di tahap ini Bang Yusuf juga imani saja ya, atau amini saja gitu ya. Kalau saya mengimani Nabi Isa yang menjelaskan kedua kalinya, dia turun kedua kalinya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Selama ini kan belum turun toh. Kalau belum turun nanti tunggulah kan buktinya. Masih belum tahu ya. Artinya orang Bang Yusuf sampai saat ini belum tahu bahwa siapa yang diserupakan itu, masih di dalam kebingungan. Yang kedua, tetapi Bang Yusuf berkata bahwa karena memang itu tertulis di dalam kitabnya Abang Yusuf, bahwa Abang memang wajib mengimaninya ya. Sekalipun orang Abang belum tahu siapa yang diserupakan itu. Ya, kami seperti cukup tahu aja dia tidak tersalib gitu. Artinya kan dia orang yang mulia, bukan orang yang terkutuk. Cuma itu aja.
siap. Kalonya Ya. mau diserupakan dengan siapapun, no problem bagi umat Islam. Mau dikatakan sama Saifuddin Ibrahim pun atau Bang Liping pun diserupakan, nggak pengaruh bagi umat Islam masalahnya. Justru dari kalian kayaknya sendiri gini, yang berselisih di sini. Sebentar, Ustadz Kainama mengatakan Simon, Ipung mengatakan begini. Ustadz Waloni bilang bersabas. Ini ada lo videonya lo nih. Ya itu kan mereka beda pendapat toh. Jadi siapa yang disalibkan, betul? Ya, beda pendapat di sini. Coba Mbak Mikana tanya Ustadz Kainama dan tanya yang satunya ya. Apakah kalian sepakat Nabi Isa tidak disalib? Pasti dua-duanya bilang sepakat. Itu pasti. Cuman masalahnya bro, hanya kamu yang berani datang ke room ini. Kainama nggak pernah berani, apalagi ya Waloni. Hanya kamu yang berani datang ke room ini bro. Jadi kami nggak bisa nanya. Tapi karena kamu yang datang ya kamu yang kami tanya kan gitu ya. Iya, maksud saya gini, ada kesepakatan dari umat Islam bahwa Nabi Isa itu tidak tersalib. Nah, kalaupun diserupakan, itu beda-beda pendapat boleh saja gitu. Karena tidak tertulis di Al-Qur'an, konteks saja ya, dalami aja sejarahnya kayak gimana. Oke. Iya, artinya yang kalian sendiri yang berbeda pendapat. Saya dengar tadi beberapa kali bro, kamu membawa nama Saifuddin Ibrahim, kayaknya ada luka dalam ya. Ada sentimen yang mendalam dengan Saifuddin Ibrahim. Bukan sentimen, saya udah kejar dia 3 kali tapi kabur melulu. Kemarin di tempat Hana saya baru naik, dia turun. Apa coba? Tapi perasaan Bang Saifuddin Ibrahim beberapa kali ada di Komal-Komal juga. Perasaan. Di tempat anak Batak dulu saya diturunkan, dia minta turunkan sama anak Batak, titik anak Batak saya. Habis itu di room siapa itu, apologet itu. Saya naik, dia hilang. Mana turun ketika ditanya. Habis itu kemarin di tempat Hana, baru naik, turun langsung dia. Masya Allah. Enggak ada. Tapi kalau saya pakai hukum kisos sama Saifuddin Ibrahim itu, enggak pakai pidana lagi, saya kisos. Kisos yang saya pakai sama Saifuddin Ibrahim itu. Kisos itu apa, bro? Apa itu kisos? Hukuman yang setimpal dari yang dilakukan. Oh, gitu ya. Maksudnya ya, apa tapi nggak apa-apa kalau memang itu di keimanan bro boleh ya. Ya, nggak kami boleh, juga nggak boleh. Yang mengkisos itu adalah pemimpin, bukan pribadi Islam juga. Oh, nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Jadi jangan nanti, karena Bro Yusuf kan di sini kan sebagai perwakilan dari Muslim yang naik di room ini. Kita juga nggak bisa menafikan banyak Muslim yang menonton di sini. Nanti mereka jadi terbawa-bawa emosi yang kamu, spirit yang kamu bawa, bro, repot. Baik, kita kembali aja, Bang Liping. Saya mau gini, ya kan? Repot nanti, bro. Bang Liping, kita kembali aja. Apa tanggapan Anda tentang terjemahan kitab Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Isa tadi? Oke. Iya, makanya kan sebenarnya kalau brother tahu, ya, sebelum di tahun 2024 kemarin, ya, di kalender kita Indonesia juga, ya, pemerintah Indonesia yang melakukan itu, ya, membuat kenaikan Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, ya, kematian Isa Al-Masih, itu kan di kalender nasional Indonesia, ya, oke. Brother juga tahu itu. Jadi kami sebagai seorang Kristen, jadi itu dikatakan seperti dalam teologi itu fonetik bahasa, brother. Ya. Ya lanjut Bang Liping. Saya habis penjelasan Anda ini mungkin saya izin pamit dulu ya Mbak Mikana lain kali gitu. Soalnya ini minta temanin tidur. Gitu ya. Sehat terus ya. Ya. Manis ya. Bang Liping nanti insya Allah ya kalau ada waktu kita bisa diskusi lagi. Saya izin follow ya Mbak Mikana. Ya thank you ya atas waktu dan tempatnya ya. Sama-sama. Nanti jangan lupa beli karpet saya ya. Iya. Oke lah. Sering sih saya lewat lihat. Oh, Bang Liping lagi jualan, boleh lah nanti ya. Oke. Thank you ya. Selamat malam. Lanjutkan ya. Sukses selalu ya. Terima kasih Ustaz. Jadi saya lanjutkan penjelasan dari pertanyaan